Kembali lagi di Kang Atoila Channel, ruang berbagi ilmu pengetahuan, ruang berbagi cerita dan pengalaman. Hari ini saya akan mengulas mengenai 5 fungsi utama tentang jurnalistik. Yang pertama adalah to inform atau sebagai informasi. Yang kedua adalah to educate sebagai edukasi. Yang ketiga adalah to influence sebagai koreksi ataupun pengaruh. Yang keempat adalah to entertain sebagai hiburan atau rekreasi. Yang terakhir adalah to mediate atau sebagai mediasi. Fungsi yang pertama tentu jurnalistik itu mempunyai fungsi sebagai media informasi, menyajikan arus-arus informasi yang update yang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Satu contoh misalnya kita mengetahui arus kejadian peristiwa-peristiwa mengenai bencana alam. Tentu kita harus mengetahui mengapa bencana itu terjadi. Misal banjir misalnya. Mengapa banjir itu terjadi? Faktor apa yang menyebabkan banjir di Kabupaten A misalnya? Itu arus informasi, berapa korban jiwa, berapa kerugian yang ditelan oleh masyarakat itu sendiri. Itu media yang akan menjelaskan. Kerja jurnalistik dibutuhkan di sana untuk membutuhkan arus informasi itu kepada masyarakat. Berapa misalnya daerah yang tergenang oleh banjir itu sendiri. Itu juga dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik itu sendiri. Ya, itu yang pertama adalah informasi. Dan informasi itu penting dalam masyarakat, gitu ya. Informasi itu sangatlah menjadi bagian utama dalam membentuk masyarakat itu sendiri. Ya, jadi informasi itu menjadi nilai yang utama dalam proses kerja jurnalistik itu sendiri. Bukan hanya soal bencana alam, banyak sekali informasi-informasi yang ada di dalam masyarakat. Bisa soal politik, bisa soal sosial, bisa soal budaya, bisa soal hiburan, seni, dan sebagainya. Itu contoh bagaimana arus informasi itu bisa ditangkap, bisa diterima oleh masyarakat sebagai konsumen dari kerja-kerja jurnalistik. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Tentu jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik itu ada fungsi pokoknya adalah edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh misalnya contoh saya yang saya kemukakan di depan tadi mengenai bencana banjir. Tentu bencana banjir dijelaskan secara kronologisnya, terjadi hujan lebat, kemudian kerugian yang ditimbulkan berapa, korban jiwanya berapa. Tapi jurnalistik juga akan memotret tentang sisi edukasi mengapa banjir itu terjadi. Apakah ada kesalahan pokoknya dari masyarakat itu sendiri sebagai korban atau justru sistemnya, pemerintahnya. Sehingga terjadi salah dalam menangani soal mekanisme dari air misalnya. Sehingga air itu tidak bisa terkontrol dengan baik, kemudian yang berimbas terhadap bencana banjir ketika musim hujan misalnya. Atau misalnya edukasi mengenai buang sampah ya pada tempatnya. Sekarang ini kan banyak sekali banyak buang sampah di sungai yang mengakibatkan sungai tidak dapat mengalir secara mestinya, kemudian terjadi penumpukan. Ketika musim hujan tiba, maka yang terjadi adalah banjir misalnya. Nah, sisi-sisi seperti itu, sisi-sisi edukasi itu akan dimunculkan dalam kerja jurnalistik.
Selain banjir banyak, misalnya kecelakaan lalu lintas misalnya. Dijelaskan pentingnya menggunakan alat pengaman berupa helm, pentingnya misalnya menggunakan, apa namanya, tentang, pakaian yang bisa melindungi kita, dan sebagainya. Itu penting disampaikan dalam proses edukasi agar supaya kita terlindungi dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah to influence, ya, pengaruh. Jadi jurnalistik itu juga memiliki pengaruh, ya, terhadap apa? Mungkin terhadap khalayak itu sendiri. Atau salah satu contoh misalnya pemerintah, ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat misalnya, jurnalistik akan memotret itu, ya. Misalnya carut marut pembagian BLT karena naiknya harga BBM. Jurnalistik akan masuk ke sana, memotret ke sana. Apakah betul-betul tepat sasaran? Tidak. Ya. Di sana akan dikaji, cross check mengenai investigasi mengenai problematika bantuan BLT itu sendiri. Itu to influence, memengaruhi kebijakan pemerintah itu sendiri. Ya. Atau banyak yang lain, to influence yang lain yang memengaruhi, misal aktivitas kampus misalnya, tentang kebijakan kampus misalnya. Itu terjadi. Ya. Nah, yang keempat adalah to entertain. Ya, to entertain ini sangat banyak sekali kita berikan contoh. Banyak sekali contoh yang bisa kita dapatkan. Ya. Salah satu pegelaran panggung budaya, ya. Kemudian aktivitas jurnalistik memotret itu. Ya. Ya, panggung budaya yang bisa menggerakkan ekonomi misalnya. Panggung budaya yang bisa menjadi alat pelestarian budaya itu sendiri misalnya. Itu contoh bagaimana to entertain atau hiburan itu terjadi. Kegembiraan orang menonton pertunjukan misalnya. Seni misalnya. Itu contoh bagaimana aktivitas jurnalistik memotret itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mediasi. Ya. Jurnalistik juga sebagai penyangga utama untuk memediasikan suatu peristiwa-peristiwa yang ada di dalam suatu masyarakat. Gitu ya. Konflik misalnya. Jurnalistik juga akan mengambil bagian itu sendiri sebagai pilar komunikasi utama untuk bisa mendamaikan suatu masyarakat itu sendiri. Ya. Misalnya ada dua kelompok pelajar bersitegang karena kasus yang tidak dapat kita selesaikan, maka terjadi tawuran dan sebagainya. Kemudian bagaimana fungsi jurnalistik? Ya, memberikan mediasi itu tersendiri dalam media, dalam arus informasi. Oh, ternyata ada motif mengapa tawuran itu terjadi misalnya. Ataupun peristiwa-peristiwa yang konflik ya, yang motifnya etnisitas misalnya atau agama misalnya. Nah, jurnalistik akan menjadi penyampai utama, penyangga utama dari dua kelompok yang saling bertikai, dua kelompok yang saling tidak ada titik temunya. Nah, itu fungsi jurnalistik itu sendiri. Walhasil demikian 5 fungsi utama jurnalistik. Yang pertama sebagai arus informasi, yang kedua adalah sebagai edukasi, sebagai pengaruh ataupun koreksi, kemudian sebagai hiburan to entertain, yang terakhir sebagai mediasi. Demikian ulasan singkat mengenai fungsi utama, dan tetap saksikan di Kang Atau Ella Channel, ruang berbagi cerita, ruang berbagi ilmu pengetahuan.